Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah mengenali saya juga sudah melakukan intro di awal video. Jadi langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang bab 13 tentang pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan adalah proses yang penting untuk organisasi dan individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan dari memahami penyebab perubahan hingga mengelola dampaknya terhadap individu dan organisasi. Pengertian perubahan. Perubahan adalah proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia dan organisasi. Yang pertama ada perubahan internal, perubahan eksternal, ketiga perubahan evolutif, dan keempat perubahan revolusioner. Jenis-jenis perubahan. Perubahan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai jenis. Yang pertama perubahan operasional, yang kedua perubahan strategis, dan yang ketiga perubahan transformatif. Kemudian ada sikap dalam menghadapi perubahan. Sikap dalam menghadapi perubahan sangat penting untuk keberhasilan proses perubahan. Yang pertama, penerimaan. Memandang perubahan sebagai peluang dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, penolakan. Memancing perubahan sebagai ancaman dan resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, ketidakpastian. Merasa bingung dan tidak yakin tentang perubahan yang akan terjadi. Dan yang keempat, ragu-ragu, merasa bimbang antara menerima dan menolak perubahan. Nah, selanjutnya ciri-ciri menghadapi perubahan. Sikap seseorang dalam menghadapi perubahan dapat dikenali melalui beberapa ciri. Yang pertama, terbuka terhadap ide baru, fleksibel dan adaptif. Kemudian optimis dan positif, dan kolaboratif dan suportif. Kemudian ada kendala dan hambatan dalam perubahan. Yang pertama, ketakutan terhadap ketidakpastian dan perubahan dapat menghambat proses perubahan. Kedua, ketidakpercayaan terhadap pemimpin atau proses perubahan dapat menghambat penerimaan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan resistensi. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pemimpin dan anggota organisasi dapat menghambat keberhasilan. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti dana, waktu, dan tenaga dapat menghambat proses perubahan. Tindakan mengatasi penolakan perubahan pada individu. Penolakan perubahan merupakan hal yang wajar, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Yang pertama, komunikasi yang efektif, menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan dengan jelas dan transparan. Yang kedua, partisipasi dan kolaborasi, melibatkan individu dalam proses perubahan untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Yang ketiga, dukungan dan pembinaan, memberikan dukungan dan pelatihan untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, pengakuan dan apresiasi, memberikan penghargaan dan pengakuan atas upaya dan kontribusi individu dalam menghadapi perubahan. Kemudian, mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan. Persiapan yang matang dapat membantu individu menghadapi perubahan dengan lebih baik. Keempat, aneka macam kekuatan yang membantu dan menghambat perubahan. Proses perubahan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang mendorong dan menghambat perubahan. Kekuatan pendorong, keinginan untuk meningkatkan efisiensi, mengikuti perkembangan teknologi atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Kekuatan penghambat, ketakutan terhadap ketidakpastian, resistensi terhadap perubahan, atau kurangnya sumber daya. Sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.